Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Yuragisu no Yunasan. Tetapi jika ada kesalahan dalam mau diceritakannya, mohon dimaafkan sebelum memulai ceritanya. Ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Kogarashi Poyojura. Kogarashi merupakan seorang pemuda yang mempunyai kekuatan untuk melihat serta mengusir para makhluk supranatural dengan cara memukulnya. Lalu pada saat sekarang ini, Kogarashi sedang mencari sebuah penginapan angker yang bernama Yuragisu. Hal itu dikarenakan Kogarashi ingin menyewa sebuah kamar di penginapan tersebut. Sebab di penginapan tersebut, sewa kamarnya ternyata sangatlah murah dibandingkan dengan penginapan lainnya. Setelah cukup lama mencari, Kogarashi pun akhirnya berhasil tiba di penginapan tersebut. Setibanya Kogarashi di penginapan tersebut, Kogarashi pun langsung mencoba pemandian air panas di penginapan tersebut. Pada saat Kogarashi sedang berada di pemandian tersebut, Kogarashi pada waktu ini tidak sengaja menjumpai seorang hantu wanita yang bernama Yuna yang pada waktu ini juga sedang mandi di tempat tersebut. Melihat Kogarashi, Yuna pun ternyata langsung panik melihatnya. Lalu akibat rasa paniknya, Yuna pun jadinya tidak sengaja menggunakan kekuatan supranatural dia untuk menyerang Kogarashi. Menyadari serangan Yuna, Kogarashi pun ternyata tidak berencana menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk mengusir Yuna. Hal itu dikarenakan Kogarashi kenyataannya tidak tega untuk memukul wanita. Lalu akibat tidak menggunakan kekuatan supranaturalnya, Kogarashi pun jadinya pingsan terkena serangan Yuna. Beberapa saat kemudian, Kogarashi pun akhirnya berhasil sadar dari pingsan dia. Pada saat Kogarashi sadar, Kogarashi pun langsung disapa oleh seorang wanita yang bernama Chitose, yang dimana Chitose ini merupakan pemilik dari penginapan ini. Lalu tak lama setelah Chitose menyapa Kogarashi, tiba-tiba saja ada dua wanita lagi yang ikut juga menyapa Kogarashi, yaitu yang pertama adalah Nonko dan yang kedua adalah Sagiri, yang dimana kedua wanita ini ternyata merupakan para penghuni dari penginapan Yuragisu ini. Lalu tak lama setelah itu, Kogarashi pun dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang bernama Yaya, yang pada waktu ini tiba-tiba saja langsung keluar dari selimutnya. Sebagai tambahan, Yaya juga merupakan penghuni dari penginapan Yuragisu ini. Kemudian setelah itu, Kogarashi pun jadinya berbicara dengan para wanita tersebut. Pada saat pembicaraan, Nonko pun bertanya kepada Kogarashi mengenai nomor kamar Kogarashi di penginapan ini. Mendengar pertanyaan Nonko, Kogarashi pun langsung memberitahu Nonko kalau nomor kamar dia adalah nomor 4. Mendengar pemberitahuan Kogarashi, Nonko dan yang lainnya pun mendadak langsung kecewa mendengarnya. Hal itu dikarenakan Nonko dan yang lainnya beranggapan kalau Kogarashi pastinya juga tidak akan lama tinggal di penginapan ini. Karena tanpa sepengetahuan Kogarashi, kamar nomor 4 tersebut ternyata merupakan kamar yang sedang ditinggali oleh Yuna. Lalu akibat hal itulah yang akhirnya membuat Nonko dan yang lainnya pun jadinya beranggapan kalau Kogarashi pasti akan ketakutan melihat Yuna. Hal itu dikarenakan Nonko dan yang lainnya masih belum tahu mengenai kekuatan supranatural Kogarashi. Melihat kekecewaan mereka, Kogarashi pun tentunya langsung bingung melihatnya. Lalu karena pada waktu ini pembicaraan sudah selesai, Kogarashi pun pastinya langsung bergerak menuju kamar dia, yaitu kamar nomor 4 tersebut. Setibanya Kogarashi di kamar tersebut, Kogarashi pun sedikit kaget melihat isi kamar tersebut. Hal itu dikarenakan di dalam kamar tersebut ternyata ada Yuna yang sedang berusaha bersembunyi dari Kogarashi. Melihat tindakan Yuna, Kogarashi pun pastinya langsung berusaha menghentikan tindakan Yuna. Setelah beberapa saat berusaha, Kogarashi pun akhirnya berhasil menghentikan tindakan Yuna. Setelah berhasil menghentikan tindakan Yuna, Kogarashi pun jadinya berkenalan dengan Yuna. Setelah berkenalan dengan Yuna, Kogarashi pun tentunya langsung berbicara dengan Yuna. Lalu pada saat pembicaraan, Yuna pun langsung bertanya kepada Kogarashi apakah Kogarashi bisa melihat wujud asli dirinya. Mendengar pertanyaan Yuna, Kogarashi pun langsung memberitahu Yuna kalau dia memang bisa melihat dengan jelas wujud asli Yuna. Mendengar pemberitahuan Kogarashi, Yuna ternyata langsung senang mendengarnya. Lalu setelah cukup lama berbicara, mereka pun akhirnya langsung bersiap untuk tidur. Kemudian pada saat mau tidur, Yuna pun langsung bertanya kepada Kogarashi mengenai alasan Kogarashi
bisa sampai menyewa kamar penginapan ini. Mendengar pertanyaan Yuna, Kogarashi pun langsung menceritakan mengenai masa lalunya yang sudah membuat kehidupan dia sekarang menjadi kekurangan uang. Mendengar cerita Kogarashi, Yuna pun ternyata langsung kasihan kepada Kogarashi. Lalu setelah menceritakan alasannya, Kogarashi pun langsung bertanya kepada Yuna mengenai penyesalan Yuna. Hal itu dikarenakan Kogarashi mengetahui kalau jiwa seseorang tidak akan bisa pergi ke alam baka apabila jiwa tersebut masih mempunyai penyesalan. Mendengar pertanyaan Kogarashi, Yuna pun ternyata hanya bisa bingung mendengarnya. Sebab Yuna kenyataannya juga tidak ingat mengenai penyesalannya. Kemudian pada keesokan harinya, Kogarashi pun memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah toko. Setelah melamar pekerjaan di toko tersebut, Kogarashi pun langsung berjalan pulang menuju penginapannya. Pada saat perjalanan pulang, Kogarashi pun dikagetkan dengan seorang biksu yang pada waktu ini sedang beraksi untuk mengirim paksa Yuna ke alam baka. Menyadari aksi biksu tersebut, Kogarashi pun langsung bergerak melihat aksi biksu tersebut. Lalu pada saat melihat aksi biksu tersebut, Kogarashi pun pada mulanya hanya melihat saja. Namun karena Kogarashi tidak tega dengan Yuna, Kogarashi pun akhirnya memutuskan untuk membantu Yuna. Kemudian berkat bantuan Kogarashi, Yuna pun akhirnya berhasil selamat dari aksi biksu tersebut. Setelah berhasil membantu Yuna, Kogarashi pun langsung berkata kepada Yuna bahwa dia akan membantu Yuna untuk mencari penyesalan Yuna dengan tujuan agar Yuna bisa bahagia kembali ke alam baka. Mendengar perkataan Kogarashi, Yuna pun ternyata langsung senang mendengarnya. Kemudian berkata hal tersebut, Kogarashi pun akhirnya jadi berteman baik dengan Yuna. Pada keesokan harinya, Nonko dan yang lainnya ternyata juga tahu mengenai kejadian biksu itu. Kemudian berkata hal tersebut, mereka pun akhirnya juga tahu mengenai kekuatan supranatural Kogarashi. Lalu akibat mengetahui kekuatan Kogarashi, Sagiri pun ternyata langsung kesal mengetahuinya. Hal itu dikarenakan Sagiri tidak suka dengan kekuatan Kogarashi yang bisa menyentuh serta melihat Yuna. Kemudian akibat rasa kesalnya, Sagiri pun langsung meminta kepada Kogarashi supaya segera pergi dari penginapan ini. Mendengar permintaan Sagiri, Kogarashi pun tentunya langsung menolak permintaan Sagiri. Hal itu dikarenakan dia sudah berniat untuk membantu Yuna menyelesaikan penyesalan Yuna. Mendengar pemberitahuan Kogarashi, Sagiri pun ternyata hanya terdiam mendengarnya. Sebab Sagiri kenyataannya juga tidak mungkin menolak niat baik Kogarashi yang ingin menyelesaikan penyesalan Yuna. Selain itu, penyebab lainnya adalah Sagiri mengetahui kalau penyesalan Yuna harus bisa diselesaikan. Sebab apabila penyesalan Yuna tidak diselesaikan, maka Yuna akan menjadi seorang roh jahat. Lalu tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan biksu kemarin yang pada hari ini ternyata membawa para rekan-rekannya untuk menyerang penginapan mereka. Menyadari hal itu, Kogarashi pun langsung bersiap untuk melawan para biksu-biksu tersebut. Di saat Kogarashi sedang bersiap, tiba-tiba saja Sagiri dan yang lainnya langsung beraksi melawan para biksu-biksu tersebut. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Kogarashi, Sagiri dan yang lainnya ternyata bukanlah orang sembarangan. Sebab mereka ternyata juga mempunyai kekuatan supranatural yang tidak bisa diremehkan. Melihat aksi mereka, Kogarashi pun pastinya hanya bisa bingung melihatnya. Setelah cukup lama melawan, pertarungan itu pun akhirnya dihentikan oleh kekuatan Chitose. Yang dimana kekuatan Chitose ini merupakan kekuatan yang dapat memberikan keberuntungan atau kesialan kepada seseorang. Kemudian berkat kekuatan Chitose, para biksu itu pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menyerang penginapan tersebut. Lalu berkat hal tersebut, penginapan itu pun tentunya juga kembali menjadi aman. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Kogarashi pun pada hari ini memutuskan untuk masuk ke sebuah SMA yang berada di kota tersebut. Pada saat masuk SMA tersebut, Kogarashi pun juga ditemani oleh Yuna, karena Yuna ternyata juga ingin melihat kehidupan sekolah Kogarashi. Pada suatu ketika, di saat Kogarashi sedang bersama dengan Yuna, Kogarashi pada waktu ini diminta oleh teman sekelasnya yang bernama Chisake untuk membantu dia menyelidiki fenomena supranatural di kamarnya. Hal itu dikarenakan pada saat perkenalan di kelasnya, Kogarashi memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa dia bisa mengatasi fenomena supranatural. Mendengar permintaan Chisake, Kogarashi pun ternyata langsung menerima permintaan Chisake. Kemudian karena sudah sepakat, Kogarashi dengan ditemani Yuna dan Chisake pun akhirnya pun berangkat menuju kamar Chisake.
Setibanya mereka di kamar Chisake, Kogarashi pun langsung menyelidiki fenomena supranatural yang terjadi di kamar Chisake. Kemudian setelah melewati berbagai kejadian, Kogarashi pun akhirnya berhasil mengungkap pelaku yang sudah mengganggu kamar Chisake, dan pelakunya ternyata merupakan seorang siluman perempuan kecil yang bernama Koyuju. Setelah berhasil menangkap Koyuju, Kogarashi pun langsung bertanya kepada Koyuju mengenai tujuan dia mengganggu kamar Chisake. Mendengar pertanyaan Kogarashi, Koyuju pun langsung memberitahu tujuan dia kepada Kogarashi. Mendengar pemberitahuan Koyuju, Kogarashi pun akhirnya tahu ternyata tujuan Koyuju hanya ingin mengikuti penampilan Chisake. Kemudian karena mengetahui Koyuju sekarang sedang tidak mempunyai tempat tinggal, Kogarashi dan Yuna pun akhirnya sepakat untuk mengajak Koyuju tinggal di penginapan mereka. Lalu berkata itu, penginapan mereka pun akhirnya jadi kedatangan penghuni baru yaitu Koyuju. Kemudian berkata itu juga, Kogarashi pun jadinya juga mulai berteman baik dengan Chisake. Lalu karena itulah, Kogarashi pun tentunya jadi berteman baik dengan dua wanita yaitu Yuna dan Chisake. Walaupun pada mulanya hanya Yuna dan Chisake saja yang menjadi berteman baik dengan Kogarashi, akan tetapi sering berjalannya waktu, Kogarashi pun kenyataannya juga berhasil berteman baik dengan Sagiri dan Yaya. Hal itu dikarenakan Sagiri mulai menyukai Kogarashi, sedangkan Yaya sangat menyukai makanan yang dimasak oleh Kogarashi. Kemudian berkata tersebut, Kogarashi pun tentunya jadi berteman baik dengan 4 orang wanita, yaitu Yuna, Chisake, Sagiri, dan Yaya. Beberapa hari kemudian, di saat Kogarashi sedang bersama dengan Yuna dan Chisake, Chisake pada waktu ini bertanya kepada Kogarashi mengenai cara melihat serta mendengar suara Yuna. Hal itu dikarenakan Chisake ingin berkomunikasi serta bersahabat dengan Yuna. Mendengar pertanyaan Chisake, Kogarashi pun langsung memberitahu Chisake mengenai cara melihat serta mendengar suara Yuna. Mendengar pemberitahuan Kogarashi, Chisake pun mendadak langsung ragu mendengarnya. Hal itu dikarenakan caranya ternyata sangatlah mustahil untuk dia lakukan. Menyadari takutnya Chisake, Kogarashi pun langsung menyarankan Chisake agar berbicara dengan Yuna melalui tulisan saja, karena Yuna kenyataannya juga masih bisa menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya. Mendengar saran Kogarashi, Chisake pun tentunya langsung menerima saja saran Kogarashi. Lalu berkat saran Kogarashi, Chisake pun akhirnya bisa berkomunikasi serta bersahabat dengan Yuna. Beberapa hari kemudian, Kogarashi pun sekarang sudah berhasil berteman baik dengan Nonko dan Chitose. Hal itu dikarenakan Nonko dan Chitose sama-sama pernah ditolong oleh Kogarashi. Kemudian berkata itu, Kogarashi pun jadinya berteman baik dengan 6 orang wanita, yaitu Yuna, Chisake, Sagiri, Yaya, Nonko, dan Chitose. Beberapa hari berlalu, Kogarashi pada hari ini diminta Chitose untuk berkencan dengan Yuna ke sebuah tempat yang sangat diinginkan oleh Yuna. Hal itu disebabkan Chitose ingin membantu Kogarashi untuk menemukan penyesalan Yuna. Mendengar permintaan Chitose, Kogarashi pun tentunya langsung kaget mendengarnya. Walaupun kaget, akan tetapi Kogarashi tetap menerima permintaan Chitose. Lalu karena itulah, Kogarashi dan Yuna pun jadinya pergi berkencan. Selama kencan, Kogarashi pun ternyata masih belum berhasil menemukan penyesalan Yuna. Walaupun masih belum berhasil menemukan penyesalan Yuna, akan tetapi Kogarashi kenyataannya tidak terlalu kecewa. Hal itu dikarenakan Kogarashi sangat bahagia melihat Yuna yang sangat menikmati kencan tersebut. Setelah seharian berkencan, kencan mereka pun akhirnya selesai. Beberapa hari kemudian, di saat Kogarashi sedang bersama dengan Sagiri, mereka pada saat ini tidak sengaja bertemu dengan Kyuju yang pada saat ini sedang menangis. Melihat Kyuju yang sedang menangis, mereka pun tentunya langsung bertanya kepada Kyuju. Mendengar pertanyaan mereka, Kyuju pun langsung memberitahu semuanya kepada mereka. Mendengar pemberitahuan Kyuju, mereka pun akhirnya tahu ternyata Kyuju menangis karena melihat Yuna yang pada waktu ini sudah diculik oleh seorang dewa yang bernama Genshiro. Hal itu dikarenakan Genshiro ternyata berencana menjadikan Yuna sebagai calon istrinya. Kemudian Kogarashi yang mengetahui hal itu pun pastinya langsung bersiap berangkat menyelamatkan Yuna. Sementara dengan Sagiri, walaupun pada mulanya sedikit bimbang, akan tetapi karena tidak tega dengan Yuna, Sagiri pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama dengan Kogarashi. Lalu karena itulah, mereka pun jadinya langsung berangkat ke tempat Genshiro. Setibanya mereka di tempat Genshiro, mereka pun tentunya langsung berusaha untuk menyelamatkan Yuna.
Setelah cukup lama berusaha, usaha mereka pun sia-sia. Hal itu dikarenakan mereka pun pada akhirnya malah tertangkap oleh para bawahan Genshiru. Lalu pada saat tertangkap, ada sebuah kejadian yang membuat Kogarashi menjadi memukul keras Genshiru. Kemudian berkat kejadian tersebut, Genshiru pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kogarashi. Melihat Genshiru dikalahkan, kaki tangan perempuan Genshiru yang bernama Oburu tentunya langsung kesal melihatnya. Lalu akibat rasa kesalnya, Oburu pun pastinya langsung menyerang Kogarashi. Setelah cukup lama menyerang, serangan Oburu pun akhirnya dihentikan oleh dua teman Kogarashi, yaitu Nonko dan Yaya yang pada waktu ini baru saja tiba untuk membantu Sagiri dan Kogarashi. Kemudian walaupun kelihatannya Kogarashi bisa mengalahkan Oburu, akan tetapi Kogarashi sayangnya tidak berencana begitu. Hal itu dikarenakan Kogarashi ternyata tidak ingin melawan Oburu. Lalu karena tidak ingin melawan Oburu, Kogarashi pun memutuskan untuk mengajak Oburu supaya mau berunding berdamai dengannya. Mendengar ajakan Kogarashi, Oburu pun ternyata langsung menerima ajakan Kogarashi. Setelah cukup lama berunding, mereka pun akhirnya membuat sebuah rencana untuk mengelabui Genshiru dengan tujuan agar Kogarashi dan teman-temannya bisa membawa pulang Yuna. Kemudian berkat rencana tersebut, Kogarashi dan teman-temannya pun jadinya berhasil menyelamatkan Yuna. Lalu selain berhasil menyelamatkan Yuna, penginapan Yuragishi pun akhirnya juga kedatangan penghuni baru, yaitu Oburu. Hal itu dikarenakan Oburu ternyata berniat untuk menjadi istri Kogarashi dengan tujuan agar dia bisa mempunyai keturunan dengan Kogarashi. Kemudian karena ingin menjadi istri Kogarashi, Oburu pun tentunya jadi juga berteman baik dengan Kogarashi. Lalu oleh karena hal itulah, Kogarashi pun akhirnya jadi berteman baik dengan 7 orang wanita, yaitu Yuna, Chisaki, Sagiri, Yaya, Nonko, Chitoshi, dan Oburu. Beberapa minggu kemudian, kelas Kogarashi pun berencana untuk berwisata ke pantai. Mengetahui hal tersebut, Kogarashi pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Yuna supaya ikut juga ke dalam liburan tersebut. Mendengar ajakan Kogarashi, Yuna pun tentunya langsung menerima ajakan Kogarashi. Di sisi lain, Sagiri ternyata juga ikut serta dalam wisata tersebut. Hal itu dikarenakan Sagiri ternyata juga merupakan teman sekelas Kogarashi. Lalu karena ikut juga dalam wisata tersebut, Sagiri pun jadinya berencana meminta kepada Kogarashi untuk membantu dia mencari pakaian renang yang cocok untuknya. Setelah merencanakan hal itu, Sagiri pun tentunya langsung bergerak menjalankan rencana dia. Kemudian setelah melewati berbagai hal, Sagiri pun akhirnya berhasil mendapatkan pakaian renang yang disukai oleh Kogarashi. Singkat cerita, hari berwisata pantai itu pun tiba. Lalu setelah beberapa hari berwisata, wisata Kogarashi dan teman-temannya pun jadinya selesai. Beberapa hari kemudian, liburan sekolah Kogarashi itu pun tiba. Selama liburan, ada sebuah kejadian yang membuat Kogarashi, Yuna, dan Oburu menjadi diajak Nonko untuk berlibur ke Pulau Okinawa. Kemudian oleh karena itulah, mereka pun akhirnya berlibur ke Pulau Okinawa. Selama liburan, ada sebuah hal yang membuat Kogarashi dan Yuna jadi berusaha untuk membantu roh seorang wanita yang bernama Ami supaya bisa bertemu dengan roh kekasihnya, dengan tujuan agar roh Ami dan kekasihnya bisa pergi ke alam baka. Setelah cukup lama berusaha, mereka pun akhirnya berhasil mempertemukan Ami dengan kekasihnya. Kemudian berkat keberhasilan mereka, Ami dan kekasihnya akhirnya bisa pergi ke alam baka. Setelah berhasil menolong Ami dan kekasihnya, Kogarashi pun langsung bertanya kepada Yuna mengenai kehidupan Yuna sebelum menjadi hantu. Mendengar pertanyaan Kogarashi, Yuna pun langsung memberitahu Kogarashi bahwa dia kenyataannya tidak ingat apa-apa mengenai kehidupan dia sebelum menjadi hantu. Lalu setelah cukup lama berbicara, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan liburan mereka. Kemudian berkat hal itu, semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.